Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ayin tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-ayat. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, Allah masih memberi kesempatan kita umur, Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini, Allah masih memberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan yang istimewa, bulan Ramadan 1443 Hijriah, dan Alhamdulillah saat ini kita sudah hampir memasuki akhir di bulan Ramadan. Tidak terasa Ramadan akan berlalu di hadapan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin, dan kepada seluruh umat yang mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kelak di zamil kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, kita tidak menginginkan puasa yang kita laksanakan ini, Rasulullah katakan, hanya mendapatkan ju' wal atos, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Kenapa kita hanya tidak mendapatkan pahala, tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga? Salah satunya adalah kita tidak berpuasa secara benar. Mungkin kalau dalam Imam Ghazali menyatakan kita hanya berpuasa sebagai orang yang biasa. Artinya kita berpuasa hanya menahan lapar, menahan haus, tidak berhubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi nilai-nilai beribadah di bulan Ramadan, panca indera kita, tangan kita tidak puasa, mata kita tidak puasa, ucapan kita tidak puasa, maka memang tidak membatalkan puasa, tapi kita tidak mendapatkan pahala karena apa yang kita lakukan saat berpuasa tidak sesuai apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya kami akan mencoba menguraikan terkait dengan bagaimana di era yang penuh keterbukaan ini, di era yang internet, media sosial yang begitu gencar, terkadang tidak mampu untuk terkait dengan menyaring informasi, kemudian kita menyebarkan informasi. Kalau kita berbicara komunikasi, itu paling tidak ada 3 hal yang utama. Yang pertama adalah sumber informasi. Kemudian yang kedua adalah konten, isi dari informasi itu. Yang ketiga adalah penerima atau orang yang menerima informasi yang kita sampaikan. Dalam Islam ketiga hal ini harus saling berkait. Artinya sumber informasi adalah orang yang harus jujur, yang benar menyampaikan informasi itu. Yang kedua, konten isinya itu juga harus benar. Kemudian yang ketiga,
sehingga akan bermanfaat kepada penerima informasi ini. Di era sekarang boleh dikatakan adalah perang ide, perang gagasan. Siapa yang bisa menguasai informasi, itu biasa menguasai dunia. Siapa yang menguasai televisi-televisi, siapa yang menguasai pemberitaan-pemberitaan, maka dia bisa memberikan informasi sesuai dengan sumber informasi orang yang memiliki dana, orang yang memiliki media-media tersebut. Kita rasakan saat ini bagaimana informasi-informasi yang bertebaran dengan di depan kita ini harus mampu kita saring. Harus mampu kita pilah-pilah mana informasi itu yang harus kita sampaikan, mana informasi itu harus yang kita tidak kita skip atau kita skip tidak kita sampaikan. Karena kalau kita menyampaikan hal-hal yang tidak benar, dalam Al-Quran terkait dengan informasi, terkait dengan hal ini ada 3. Al-Quran menyebutkan padanan kata informasi ini. Yang pertama adalah dalam Al-Quran disebutkan bahwa terkait dengan informasi ini dikatakan sebagai naba. Kemudian yang kedua adalah khabar. Yang ketiga adalah if. Naba itu adalah sesuatu yang disampaikan yang besar. Informasi yang sesuatu yang besar, yang belum terjadi. Kalau khabar adalah sesuatu informasi yang bisa dia besar, bisa dia kecil. Tidak ada pengaruhnya. Itu khabar. Dan itu sudah terjadi. Misalnya kita menghabarkan, oh itu ada yang meninggal dunia, Pak A. Itu adalah khabar, itu bukan naba. Dan yang ketiga Al-Quran menyebutkan adalah if. If ini adalah yang kita kenal sekarang itu adalah hoax. Indonesia, jamaah rahimakumullah, adalah termasuk di media sosial, media yang kita katakan adalah media yang sampah. Artinya banyak sekali informasi-informasi hoax. Apalagi sekarang, kalau zaman Rasulullah SAW, informasi mungkin diberikan satu dengan yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, kemudian menyebar. Banyak sekali kisah-kisah zaman Rasulullah SAW, bagaimana Adinda Banggi Aisyah radhiyallahu anhu yang pada saat itu pernah diisukan, itu kan dari mulut ke mulut. Tapi sekarang dalam waktu yang cepat kita bisa memberikan informasi dan itu bisa mempengaruhi perilaku-perilaku orang. Maka jangan sampai kita menyebarkan yang bernama hoax atau if. Maka itu bisa menyebabkan dosa bagi kita. Tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hoax, belum kita teliti, tiba-tiba kita share, kita sering di saat Ramadan ini, sebelum Ramadan, ada share berita-berita, gambar-gambar yang terkadang itu tidak benar. Yang memang diproduksi oleh orang-orang yang ingin mempengaruhi opini-opini kita. Itu namanya yang sudah terjadinya perang ide, atau dalam Islam adalah ghazul fikri, perang pemikiran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam Al-Quran ada satu surat, surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ada 18 ayat di surat Al-Hujurat ini, di mana surat Al-Hujurat ini adalah banyak menguraikan bagaimana adab, bagaimana akhlak kaum muslimin pada saat itu, dan mungkin kita saat ini, dan bisa menjadi sesuatu hukum bagi kita berhadapan dengan Rasulullah SAW pada saat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tapi yang dalam kesempatan ini saya akan membacakan dan mencoba menafsirkan dari beberapa tafsir terkait dengan surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 yang terkait dengan informasi ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepadamu, fasikun, orang-orang yang fasik, binaba, memberikan kabar, naba, fatabayyanu, maka telitilah, antusibu qauman bijahalatin, karena kalau kamu tidak meneliti,
agar tidak menyebabkan musibah terhadap suatu kaum bijahalatin karena kebodohan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka akhirnya kamu akan menyesal karena perbuatanmu tersebut. Dalam ayat ini kalau kita baca terkait dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, ini dikisahkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengirim seorang sahabat sebagai pemungut zakat. Zakat adalah termasuk kewajiban bagi kita sebagai seorang yang beriman. Zakat mal. Rasulullah SAW mengutus Al-Walid bin Uqbah ini ke Bani Mustalik agar Walid bin Uqbah ini menarik zakatnya dari Bani Mustalik ini. Jamaah yang rahmatullah. Sebelum dia sampai ke Bani Mustalik, dia mendapatkan kabar Walid bin Uqbah ini bahwa Bani Mustalik ini murtad, tidak mau membayar zakat. Tanpa dia datang ke sana, dia mendengar informasi itu, langsung dia kembali ke Madinah dan melaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW setelah mendapatkan laporan itu, Rasulullah mengutus Panglima Khalid bin Walid dengan pasukannya untuk menyelidiki benar tidak bahwa Bani Mustalik ini sudah murtad, tidak mau bayar zakat. Ternyata setelah diteliti oleh Khalid bin Walid, Bani Mustalik ini masih menjalankan syariat Islam, masih sholat dan sebagainya. Kemudian dia kembali ke Madinah dan melaporkan kepada Rasulullah SAW. Inilah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah menyatakan bahwa fasikun, apabila orang-orang fasik, ini adalah bentuk fi'il yang tunggal. Isim tunggal artinya orang, kalau dia siapapun dia, dan artinya sangat luas yang namanya fasik. Tapi pada intinya fasik itu adalah orang yang tidak jujur, orang yang bohong, baik dia sendiri itu sudah katakan fasik. Maka kalau orang fasik memberikan berita kepada kita, karena sekarang itu yang namanya berita itu ditulis dengan tangan kita, kita bisa memberikan suatu berita-berita yang tidak benar, yang berita-berita yang tadi. Maka kalau orang-orang fasik itu memberikan satu berita, fatabayyanu. Kalau sekarang kita kata adalah kita cek-recek, benar enggak beritanya ini, benar enggak ini. Kita tanya ke sini, kita tanya ke sini, jangan langsung kita share. Kita kan sukanya nge-share itu ya. Tahu-tahu beritanya enggak benar. Gambar ini di-share, beritanya enggak benar. Maka kita bertanggung jawab terhadap hal-hal yang tadi. Maka di bulan Ramadan ini tidak hanya kita berpuasa, maka kita tahan tangan kita tahan mulut kita. Jangan sampai kita mendapatkan suatu berita tanpa kita sharing, tanpa kita itu share semua, yang akibatnya bisa menyebabkan satu daerah dengan daerah yang lain konflik, bisa menyebabkan satu tempat dengan tempat yang lain bisa konflik dan sebagainya. Maka kalau tadi di surat Al-Hujurat tadi Rasulullah mengutus Khalid bin Walid Panglima untuk menyelidiki apakah benar berita-berita tadi yang sampaikan Bani Mustalik itu sudah murtad. Tapi kalau mengakui membenarkan berita itu, maka akan bisa terjadi perang terhadap Bani Mustalik. A'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan ini mari kita jaga lisan kita jaga tangan kita, jangan sampai kita dengan mudah menyebarkan sesuatu sebelum kita menyatakan bahwa itu benar. Saya akan tadi Indonesia adalah negara dengan penduduk yang cukup besar dan memakai media sosial dari mulai WA, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya jutaan. Maka kalau kita menyebar berita itu di Facebook cepat sekali, di WhatsApp cepat sekali. Maka pertanggungjawaban kita kalau itu tidak benar, bagaimana nanti kelanjutan hal-hal itu bisa menyebabkan hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan Allah menjaga mulut kita, Allah menjaga tangan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semakin bijaksana,
kita semakin lebih wise dalam mensikapi peristiwa-peristiwa berita-berita itu. Jangan sampai langsung kita share, langsung kita sebarkan sebelum kita menyatakan bahwa berita itu, informasi itu benar atau tidak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita, dan mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini kita bisa menyelesaikan Ramadan sampai akhir nanti menjadi orang-orang yang muttaqun, la'allakum tattaqun. Demikian sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.